aku sekarang jauh lebih tenang, Uncle. Tadi aku menganggap enteng dengan orang-orang yang mengeluh, kok aku hidupnya susah banget ya, jodoh nggak ketemu, dililit hutang. Keep complain ya? Iya, ibuku sakit-sakitan. Tapi ternyata hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Dia ekspresif kalau diajak ngobrol, kalau Betul, enggak dia diem, ya kan? Kalau enggak diem aja. Masih gitu kan? Kalau diajak ngobrol dia ekspresif, kalau enggak dia diem aja gitu. Punya tatapan mata kayak gini nih. Tatapan matanya nih, lihat coba lihat matanya sih biasa gitu loh. Tapi kalau udah main dengan polos, belum mata polosnya, kebayang sutradara tuh kalau lagi ngeliat gitu, iya aku aja. Karena aku punya rumah yang nyaman, Uncle. Jadi aku percaya se-messed up apapun karakterku, semenyakitkan apapun, se-stres apapun, depresi ataupun segila apapun karakter, aku tetap punya rumah untuk pulang. Aku akan membiarkan diriku disakiti itu karena ya itu hanya film, ini akan berhenti. Aku punya suami dan kehidupan yang tenang gitu. Aku udah punya mindset itu, nggak apa-apa aku main segila apapun karakternya. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada Laura Basuki, bening sekali minder aku. Uncle minder bening banget. Iya, aku juga lihat di TV. Lihat dong, bening banget. Ini terbuat dari apa? Ini kayak kenal udah lama banget, dari zaman kapan sampai sekarang kok makin bening. Malah ya? tambah putih Iya. ya. Aku sampai syutingnya kadang-kadang aku harus beli tisu basah yang khusus nyitemin kulit supaya jangan sampai terlalu putih gitu. Jadi aku kalau nonton aku di film-film kadang kan nggak terlalu putih ya kelihatan, karena itu aku diitemin Aku dulu. tahu kamu bening gitu loh, cuman maksudnya udah sekian lama nggak ketemu kan, kita lihatnya di kamera doang. Kaget. Masih tetap kaget Gak gitu usah loh. Uncle, suamiku aja masih kaget. Tiap hari kadang-kadang ngoceh, putih amat kamu ya ternyata gitu. Leo, aja Leona, Iya, Leona. Leo udah 12 tahun nikah masih 12 heran. tahun deh nikah loh. Masih heran. Dia masih heran, kamu diapain nih ternyata. Kenapa putih amat? Oke, perawatan apa sih? Nggak ada perawatan apa-apa? Gak ada, Uncle. Beneran? Biasa aja, iya. Matahari oke, masih asik-asik aja Asik-asik kok. aja, syuting kan juga kadang Iya, outdoor gitu gitu. loh. Aku pernah ya 12 hari syuting di Sumba gitu, Nah. Uncle. Semua orang udah... Buat yang jadi biarawati apa Iya, ya, betul, ya kan? Yohana. Yohana, betul. Itu syutingnya di Sumba, semua orang udah belang itu. Aku nggak apa-apa, putih-putih aja kayak kelainan. Tapi oke lah, ini belas ya. Oke, Dina apa kabar Din? Aku adalah penggemar karakter Dina yang ada di Sleep Call. Aku nonton 2 kali loh. Thank you banget, Uncle. 2 kali. Yang pertama. Aku aja yang main nonton cuma sekali loh. Iya, Uncle. yang pertama gini. Ya, si Laura gila, berisik kan, aku nonton nggak berisik, tapi di situ aku berisik banget gitu loh. Terus yang kedua kali temanku yang tidak suka film Indonesia, ya kan ada orangnya itu ya, underestimate. Aku suruh nonton, lu lihat deh ini beda gitu. Lu temenin gue ya, gue temenin, gue masih pengen lihat tuh ada satu part yang gue pengen nonton lagi, aku bilang gitu, nonton. Sama kayak aku, berisik lu, keluar kita masih diskusi lagi. Laura gila, dan waktu FFV lagi live streaming, Uncle kan bikin nonton di rumah tuh, main playing cards, and then nonton bareng teman-teman. Emang kita ngefans banget sama karakter kamu ya di Sleep Call dan karakter Bu Prani, Ine di Budi Pekerti. Yang lain bagus. Tapi 2 orang ini nyolong banget gitu menurut kita gitu, berenam gitu loh. Jadi waktu lagi mau diumumin kita semua berantem. Laura Ine. Waktu Ine. Aku senang banget Mbak Ina menang karena menurutku emang dia bagus banget jadi Bu Prani, melekat gitu karakternya sama dia. Dan aku nggak bisa ngebayangin peran Bu Prani ini dimainin orang lain selain Mbak Ina. Ya, Gitu. kematangan, tatapan, gerakan. Betul. Ini ya, semua yang itu masuk banget di dia. Betul.
Ya sama kayak kamu juga. Aku rasa yang menang semuanya lah itu ya. Lima nominasi itu menang semua lah ya dengan karakter masing-masing. Cuman emang si Dina ini emang agak kurang ajar sih emang gitu ya. Penuh depresi, punya kepribadian yang luar biasa. Sibil kali. Sibil bener. Ya kan pramugari. Iya. Sehingga di ending aku mau lempar. Nugros gila, Mbak Santi, Nugros dan kabeh gitu maksudnya main. Gimana cara kamu bisa masuk ke situ? Aku nonton semua film-film kamu ya, hampir semua. Berbagai macam karakter kamu mainkan. Name it, apapun udah gitu loh, hampir semua gitu loh ya. Drama, balik ke drama lagi nih, drama mau keluar kan? Ada si Rumah Masa Depan. Rumah Masa Depan, betul. Iya kan? Jadi aku memang setiap film tuh nunggu banget sesuatu yang beda lagi yang belum pernah aku mainin. Dan ketika ketemu Mas Fajar, dia bilang aku bikin satu cerita emang khusus buat kamu. Jadi kalau misalnya jadwalku nggak dapet, waktu itu syutingnya di Januari 2023, kalau jadwalnya nggak dapet, dia nggak akan syuting film itu. Wow. Jadi dia memang mengcrafting skrip ini khusus untuk aku yang mainin gitu. Dan ketika aku baca, aduh susah banget ya perannya ya. Tapi karena kepercayaan dia dan segitu sayangnya dia sama aku bikinin skrip khusus, ya udah aku akan berusaha mati-matian juga buat ngerjain film ini gitu. Karena kan proses tek-teknya gitu loh, perubahannya itu banget gitu loh. Iya, cukup challenging sih selama syuting. Dan aku ditemenin sama acting coachnya, Rukman Rosadi. Dia kan jadi selama syuting tuh dijagain gimana jangan sampai peran itu kebawa pulang gitu. At that time kamu nggak syuting lain dong? Nggak, cuma satu. Karena berat banget kalau bisa syuting lain. Capek banget. Itu gimana caranya itu? Sakit jiwa pulang-pulang. Iya, takutnya gitu ya. Wah, Oke, nggak usah tanya Laura bagaimana dia manage semua dia pulang ya. Tapi ini karakter nggak gampang Lor. Iya. Gitu loh, sakit ini karakternya gitu loh, sakit banget gitu loh. Iya kan dengan lawan mainnya juga bagus mainnya gitu loh. Untungnya aku disupport sama lawan main dan kru yang siap gitu ketika syuting. Jadi aku nggak perlu menghabiskan energi untuk mikirin yang lain. Aku cuma mikirin permainanku aja, disupport sama support system yang besar dari sutradaranya, dari lawan main, dari tim artistik yang udah bikin sedemikian rupa, pengambilan angle oleh sinematografer yang bagus gitu. Jadi aku udah tinggal main aja, Uncle. Terus makanan kucing yang selalu kau berikan itu? Iya, yang terakhir nggak ada kucingnya. Aduh itu sakit banget. Aduh bener-bener loh. Itu ada tingkat kepuasannya apa waktu memerankan ini gitu loh? Puas banget buat aku kayak, aku bisa ngerasain tingkat depresi sedalam itu dan kepuasan pembalasan dendam setinggi itu. Jadi aku bisa ngerasain, kenapa bisa ada orang yang bisa sampai di titik seperti Dina ini, kayak aku lebih empati terhadap orang-orang sekarang. Tadi aku menganggap enteng dengan orang-orang yang mengeluh, kok aku hidupnya susah banget ya, jodoh nggak ketemu, dililit hutang. Keep complain ya? Iya, ibuku sakit-sakitan, tapi ternyata hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Gimana caranya kita sebagai manusia lebih empati lah terhadap orang-orang tuh. Aku belajar banyak sekali dari peran Dina ini. Pasti begitu selesai, begitu ketemu selesai. orang lebih peka lagi. Lebih peka lagi, betul. Lebih peka, nggak sekedar mandang orang atau underestimate orang ya. Betul. Tapi lebih masuk. Ini luar biasa loh, ini kamu belajar lagi kan itu kan? Iya. Belajar dalam tanda kutip Kehidupan untuk lagi. aktor ya, aktris ya gitu kan. Karena pengalaman kehidupan itu kayak buat orang jadi lebih punya tatapan mata kayak gini nih. Tatapan matanya nih, lihat coba lihat matanya sih biasa gitu loh. Tapi kalau udah main dengan polos, belum mata polosnya, ya kan? Gitu loh. Kebayang sutradara tuh kalau lagi ngeliat gitu loh. Iya aku aja. Iya gitu, dia bisa keluar, dia punya ini segala macem. Wow, berapa tahun sih kamu udah berada di dunia ini? Dari 2008. Industri, film industri, 2008. 15 tahun. Nah, untuk menerima satu film sekarang, apa yang ada dalam benak kamu dulu? Pertama aku Picky nggak? sangat picky Nah, sih. akhirnya kan. Aku tiap ngerjain film harus memang yang aku suka banget. Karena kalau enggak aku akan jadi kayak, ya udah sekedar cari uang Redundant, aja. ngelakuin biasa aja ya. Dan mati rasa gitu takutnya. Jadi untuk film tuh aku memang selalu mencari skrip atau cerita yang bikin aku bergairah ketika baca skripnya. Lawan main juga penting buat aku, sama siapa yang direct. Lawan main siapa yang kamu ingin, yang kamu ranggap
paling challenge? Banyak ya, pasti semua iya ya. Semuanya challenging sih, karena mereka punya ritme kerja yang beda-beda. Terus bekerja sama dengan aktor-aktor yang hebat tuh senengnya adalah aku nggak bisa membaca kira-kira mereka akan ngelemparin kalimatnya seperti apa. Keren. Gitu, jadi aku selalu dapat surprise ketika syuting tuh. Banyak elemen-elemen yang aku rasain, oh ini jadi seperti dialog yang nggak pernah aku baca sebelumnya gitu. Jadi sesuatu yang baru terus Keren gitu. itu. Jadi kaget ya. Jadi ada sesuatu yang fresh gitu. Iya, gitu loh. Wow. Tapi memang makin kemari perfilman Indonesia sudah bagus ya. Tapi ini kacamata aku orang awam ya. Ya, yang lihat bahwa makin banyak cerita yang menarik. Ya. Penggarapan yang fresh. Betul. Ya kan? Aku juga sadarin, apalagi setelah pandemi, aku ngerasa genre jauh lebih luas sekarang, lebih besar lagi. Cerita-cerita juga nggak yang selalu hanya berkutat masalah percintaan. Perselingkuhan, percintaan, gitu-gitu aja. Meninggal, gitu kan ya. Standar ya, maksudnya ya meskipun itu kehidupan ya, tapi ini sekarang drama maupun horor pun itu ceritanya udah menarik banget gitu. Nggak hanya memandang dari satu sudut pandang. Kayak aku banyak sekali nonton film-film horor yang tahun ini banyak yang box office, tapi kita bisa lihat yang box office adalah tawaran horor yang beda lagi gitu. Kalau yang sama-sama terus penonton juga akan bosan. Mereka udah bisa memilih. Ini akhirnya penonton jadi pinter sendiri ya? Banget Uncle. Mereka lebih menuntut kualitas ya sekarang. Kita bisa lihat kalau yang dibikinnya asal itu biasanya kurang terlalu laku tahun ini. Film-film dengan big budget yang dibuat dengan production value yang tinggi itu kebanyakan di atas 1 juta semua. Nah, dan akhirnya aktor ini sendiri pun tertantang ya untuk kasih yang terbaik kan? Betul. Ya kan, nggak cuman gue nggak enak nih kalau main cuma gini-gini. Gue harus main yang lebih kayak gitu kan? Karena gitu penonton kritis banget sekarang. Iya. Aku penonton kritis awam kan. Takut banget dia sampai ditonton 2 kali. Ngefans sama gitu, Tapi ya itu ya, penggarapan beda, kemudian sinematografinya juga beda, cerita beda, terus kemudian abis setelah si Sleep Call ini mungkin banyak yang nawarin dark kali ke kamu ya? Iya, aku nggak tahu kenapa ya dengan aku dan thriller kayak banyak banget ya kan, tawaran kayak gitu thriller. Kan makin banyak kan gitu betul, loh. Betul. Muka sih polos gitu, gaya simple gitu loh, tapi something gitu loh. Dulu ya Uncle, aku pertama kali terjun ke film merasakan juga kayak biasanya sutradara hanya mempercayai aku untuk film-film drama aja gitu. Muka-muka disakiti, sedih, menderita, ditinggal, nanar ya gitu ya gitu ya. Tapi nggak tahu, untungnya sih semakin kesini sutradara semakin pengen mencoba yang baru, apalagi melihat misalnya pemain ini belum pernah nih mainin peran kayak gini, dia akan mau coba, terbuka untuk casting gitu. Dan aku sampai sekarang masih mau banget dipanggil casting. Wow. Karena menurutku sutradara butuh pandangan juga untuk sudah melihat. Menang FFI berapa kali, masih mau casting ya? Masih. Yang di rumah-rumah tuh ya yang nggak mau casting, nggak lihat ini masih mau casting gitu loh. Aku masih sering casting juga. Sampai sekarang peran-peran yang aku mainin hampir sebagian besar melalui proses casting juga. Tantangannya apa sih yang paling berat, Dror, di film industri sekarang ini? Sekarang itu sebenarnya masih, menurutku sekarang jauh lebih enak sih. Banyak bermunculan talent-talent baru tuh lebih mudah menggapai industri film, nggak harus kayak aku dulu harus modeling dulu gitu. Sekarang dengan sosial media tuh mereka lebih gampang menggapai director atau produser gitu, dilirik untuk lebih dilihat, mudah. Untuk dilirik ya. Terus jam kerja juga udah jauh lebih baik Uncle sekarang untuk syuting film gitu. Mereka mempertimbangkan bagaimana aktor-aktor ini bisa mengeluarkan kualitas terbaiknya dengan istirahat yang cukup, kemudian syuting yang suasana nyaman, tidak ada pelecehan seksual misalnya gitu. Semuanya sudah tercantum di dalam kontrak. Betul. Jadi aku merasa sekarang jauh lebih aman gitu syuting. Ya, dan sekaligus lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Iya kan, buat yang terjun di dalam ya kan. Baik cast maupun kru. Jadi produser udah sangat sadar dengan perlindungan para cast dan krunya gitu.
Kamu terkenal orang yang di lokasi syuting, menurut Uncle ya, dengar dari ini, nggak banyak mintaannya. Iya, Iya, sih. nggak banyak permintaan. Dia lempeng aja duduk, senang gitu. Iya. Buat aku syuting tuh playground gitu. Nah, masih suka diem-diem sendiri duduk Iya, gitu masih ya? masih. Jadi kayak gitu tuh emang. Dia diem, asik aja sendiri gitu loh dengan dunianya sendiri gitu loh. Waktu kamu diem tuh kamu mikirinnya apa gitu? Biasanya Itu rame mikirin banget gitu loh. mikirin scene yang akan aku jalankan. Jadi aku diem itu adalah merangkai dialog-dialog di kepala, kemudian gerakan-gerakan yang akan kira-kira aku bikin, perasaan-perasaan yang akan aku rasain nantinya. Jadi aku mapping dulu di dalam kepala. Oh, gitu. ini cara masing-masing aktor ya? Iya, beda-beda sih Ya, tiap. karena kalau Dian kan dia pakai minyak wangi mawar yang berbeda Iya. untuk 3 chapternya dia. Kalau Kayak aku gitu ya? duduk, Nah, ya. ngebayangin, Kamu duduk mapping di ngebayangin. kepala. Makanya diem. Kelihatannya kayak melamun, padahal itu sebenarnya lagi Muter itu. simulasi. Simulasi. Lagi simulasi. Karena diem aja gitu, duduk manis diem gitu. Si Bening kan satu di pojok diem gitu. Kadang orang sampai takut gitu. Nah iya gitu Dipikir loh. kenapa ya Laura bosan ya, bete ya gitu, marah ya. Enggak, lagi simulasi atau kadang-kadang nggak capek, nyimpen energi, duduk aja. Dia ekspresif kalau diajak ngobrol, kalau Betul, enggak dia betul. diem dia kan. Kalau enggak, diem aja. Masih gitu kan, kalau diajak ngobrol dia ekspresif, kalau enggak dia diem aja gitu. Oh my god, masih gitu ya? Masih gitu. Wow, seru banget sih. Anyway, congratulations dulu dapat penghargaan di Busan Film Festival ini. Oh iya, thank you. Ceritain dong tentang apa Asia White Award ya. Apa Iya. ini? Jadi waktu itu aku ke Busan mewakili film 24 jam bersama Gaspar. Wih, keren itu. Itu direkturnya Anggi Nun, kemudian pemainnya ada Reza Rahadian, Shanina Sinamon, Christo Immanuel, Sal Priadi, Mbak Dewi Irawan gitu. Ini based on novel ya? Based on novel. Terus waktu itu kita berangkat ke Busan untuk world premiere. Kemudian salah satu rangkaian acaranya ada namanya Mary Claire Awards. Jadi dia under Busan International Film Festival memberikan penghargaan bagi para aktor. Kemudian aku diundang, kebetulan aku dapat satu award namanya Asia White Award. Itu untuk recognition yang sudah aku lakukan di luar dari Asia. Nah, udahlah, Berlinale, semua udah kan, ya gitu kan ininya kan? Iya, salah satunya itu. Keren banget dengan baju putihnya dia itu loh. Aku ngeliatnya ya ampun. Terus selain aku ada Camille Andini juga dapat directors karena visi-visinya selalu di luar zona nyaman gitu, out of the box. Jadi salah satu director yang dapat ya dia. Tapi itu apa, Renaissance Indo Cinema itu apa ya? Jadi itu tema yang diangkat khusus untuk section Indonesia di Busan. Jadi ada belasan film yang ikut ditayangkan di Busan, baik film yang baru maupun film-film kayak Molly yang 10 tahun lalu, film Joko Anwar. Jadi banyak sekali filmmakers dan pemain-pemain Indonesia yang berangkat ke sana karena menghadiri Renaissance itu. Temanya, iya. Jadi mereka sangat sadar dengan perkembangan film di Indonesia. Jadi bikin section khusus gitu. Kamu nggak disangka aktris dari Korea? Iya kan, kalau lihat si Bening ini gitu loh. Betul nggak sih gitu loh? Saingan dengan yang lain kan, misalnya dengan kayak gitu ya. Tapi pernah nggak sih seorang Laura Basuki dapat masukan kritikan pedas yang mungkin nggak nyaman ya gitu loh? Have you? Mungkin dari netizen gitu. Siapapun misalnya. Iya. Kalau kritikan sih aku selama itu masuk akal pasti aku terima ya, dan aku selalu butuh masukan-masukan untuk gimana cara aku bisa berkembang terus gitu. Tapi kalau dari netizen aku nggak terlalu memperhatikan karena Instagramku tuh komensnya bertahun-tahun ini selalu hanya orang yang aku follow doang yang bisa komen gitu. Karena menurutku aku harus menjaga privasi keluargaku. Karena kadang-kadang kan netizen suka iseng aja buat mereka ngatain suamiku kek, ngomongin anakku kek gitu. Menurutku itu akan menyakiti hati mereka gitu. Jadi aku berusaha gimana caranya melindungi keluargaku dengan hanya orang-orang yang aku follow doang yang bisa komen. Ini menarik. Aku punya pemikiran yang sama dengan Laura. Keep the personal things still personal ya. Betul. Keep still personal ya. Karena memang
memang personal gitu Iya. loh. 12 tahun pernikahan nggak banyak cerita macam-macam yang kamu share gitu loh. Iya. Di sosial media kan. Si kecil Owen apakah udah gede kali ya? Berapa umurnya sekarang? Umur 7 sekarang, kelas 2 SD. Terus sebelum dia nikah aku udah kenal Iya, gitu loh. Nggak banyak cerita macem-macem tentang kalian gitu loh. Nggak overexpose juga gitu loh. Iya, aku selalu ngerasa pengen orang-orang ya kenal dengan karya-karyaku gitu. Kalau tentang keluarga aku juga harus mikirin, belum tentu anakku nyaman kalau aku sharing banyak hal tentang dia. Mungkin sekarang dia masih kecil, nggak terlalu paham. Nanti ketika dia udah sadar, udah remaja, takutnya ngerasa itu kan privasi dia gitu takutnya. Jadi aku berusaha ya seminimal mungkin lah sharing hal-hal yang nggak perlu gitu. Dan itu membuat lebih nyaman ya dalam pekerjaan. Sejauh ini ya. Ya kan? Jadi orang nggak terlalu attach dengan mikirin, oh dia kan si ibunya Owen gitu. Ketika main film, orang nggak akan inget aku punya anak, punya suami ya. Nggak harus terusan compare terus ya betul. gitu loh. Mereka akan Yang di ingatnya sini ya sana. karakterku di film ini. Karakter, ingat. Itu karakter ya, bukan sosok asli gitu kan. Betul. Nah karena perfilm Indonesia kan sekarang juga udah beda ya. Kita lihat scene by scene, adegan per adegan, adeganmu juga di sleep call yang bikin orang juga kaget gitu ya. Iya kan gitu loh, wow gitu kan, heboh tuh di sosmed gitu. Kan film. Iya, Nah, what makes you apa ya, bisa handle itu semua dengan begitu profesional, Laura? Karena aku punya rumah yang nyaman, Uncle. Jadi aku percaya se-messed up apapun karakterku, semenyakitkan apapun, se-stres apapun, depresi ataupun segila apapun karakter, aku tetap punya rumah untuk pulang. As a place call home. Iya. Jadi aku akan membiarkan diriku disakiti itu karena ya itu hanya film, ini akan berhenti. Aku punya suami dan kehidupan yang tenang gitu. Jadi aku rasa karena aku udah punya mindset itu, nggak apa-apa aku main segila apapun karakternya. Dan untungnya suamiku tuh selalu support. Dia kayak Luar biasa loh dia. Luar biasa. luar biasa banget. Leon Sanjaya, kamu luar biasa. Iya, dia benar-benar kasih kebebasan, mau aku setahun syuting 4 judul, 5 judul, selama dia tahu aku suka banget dengan perannya Dan terbukti kan, mainnya Iya. juga nggak asal-asalan ya maksudnya. iya, Ya, gitu. jadi dia tahu aku memang mencintai pekerjaanku, dia support 100%. Apa bedanya Laura yang dulu sama sekarang, menurut dia? Ada yang berubah nggak? Iya. Aku nggak pernah bahas ini sih, Uncle. Menarik pulang bahas ya. Iya, nanti kita aku WhatsApp-an tanya. ya. Menurut kamu ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak dari Laura yang dulu sama Laura yang sekarang? Atau menurut Laura nih, apa yang beda dari kamu yang dulu sama sekarang? Aku sekarang jauh lebih tenang, Uncle. Kayak Nggak ada kekhawatiran ya? nggak ada kekhawatiran. Dulu kan masih ada tuh ya, gitu. ini gitu iya, kan, iya. gitu. Sekarang nggak ada nih. kayaknya. Sekarang sama sekali nggak pernah overthinking, nggak pernah stres gitu. Karena aku sama suamiku, Uncle, 12 tahun nikah. Berantem cuma sekali. Di tahun kelima aku ingat banget. Tahun 5 emang agak sedikit. Tahun-tahun yang itu kan 1-5 itu kan Iya. ada tahunnya lah gitu. Aku loh. dulu nggak percaya apa sih, ternyata benar aku kena berantem What happened gede at that banget. time? Sekarang kalau ditanya lupa masalahnya, Uncle. Keren. Ya udah lewat. Udah lewat mau ngapain lagi gitu loh. Tapi aku bisa inget itu aku berantem gede banget hari itu di tahun kelima. Abis itu udah sekarang 12 tahun aku nggak pernah sekalipun berantem. Even ngambek-ngambek kecil pun nggak pernah. Dia juga nggak? Nggak pernah. Wow, itu gimana caranya bisa gitu? Nggak tahu, kita berdua udah saling nyaman banget satu sama lain. Udah kayak teman. Jadi setiap hari bisa curhat, ngobrol, syuting ini kayak gini, gini-gini. Terus dia nggak pernah cemburuan, aku juga nggak cemburuan. Because the way you treat him mungkin yang bikin dia nggak cemburu kali. Mungkin itu yang dia Ya bilang kan sih. prioritasnya kan jelas gitu loh kan, ya kan? Dia sampai izinin aku, misalnya aku juga perlu me time, pergi sama teman-temanku 5 hari ke Korea gitu boleh. Jadi kayak Enaknya hidupmu. benar-benar bebasin banget. Oh wait, at the same time dia gitu nggak sama teman-temannya? Gak pernah, Uncle. Dia nggak mau atau kamu nggak kasih? Aku kasih. Oke, dia Cuman bukan tipe yang gitu kali. Iya, buat dia Dia lempeng-lempeng suka di lurus. rumah gitu, Oh, anak family rumah. oriented person. Banget. Kalau nggak ngapa-ngapain dia nonton Netflix gitu. My God. He's younger than me. Iya. Kalau aku ya tuh malam jam 11 nonton Netflix. Atau Netflix nonton aku.
Kalau aku gitu tuh, gitu udah malam kan. Aduh, aku selalu nonton Friends kalau nggak bisa tidur. Jadi aku puterin Friends-nya. Nah, baru kan film Aku suka yang diputar diem gitu aja, Big Bang Theory. Ya itulah, dua itu kan lucu banget ya, kayak gitu-gitu kan, Iya, dua iya, gitu. Biar aja dia diam, aku tidur Iya langsung. sih. Besar-besar Joey udah kemana gitu sama ininya. Oh juga gitu kamu ya? Iya, sama. Oh menarik. Anyway, Laura pilih 3 peran yang selama kamu berperan, yang kamu pikir jadi life changing buat kamu. Oke. Ada nggak? Ada sih, 3 peran. Oke, film pertama pastinya Gara-Gara Bola. Oh iya, itu udah seru banget tuh film. Iya, jadi buat aku tadinya nggak kepikiran untuk jadi aktor sama sekali. Iyalah, jadi kasir kan maunya? Dia jadi kasir maunya, ulang tahun mintanya bersihin kasir box itu tuh. Aku iqbal di tempatnya Ernest kan ngomong itu kan. Dia mau jadi kasir, ha? Hebat amat ya, luar biasa ini anak bilang gitu. Masih punya nggak tuh tempat ini box itu? Kayaknya masih ada di rumahku yang lama deh. Yang jelas film pertama, karena dari film pertama itu aku sadar ternyata aku suka sekali dengan dunia acting. Kemudian yang kedua itu Susi Susanti. Wow, Iya, that movie. iya. Buat aku bekerja sama dengan sutradara Sim Iya. itu sangat-sangat membuka mataku gimana caranya aku bisa bekerja sama dengan sutradara yang ini film pertama dia. Kemudian aku meng-capture peran yang begitu besar Susi Susanti, di mana dia adalah sosok hero di mata orang-orang. Terus itu latihan fisiknya juga cukup heboh gitu. Visinya luar biasa itu. Itu mengubah cara pandangku juga bagaimana seseorang tuh bisa segitu cintanya sama negara kita, sama negara Indonesia. Bagaimana dia bisa, walaupun udah diperlakukan kurang ya pada waktu itu, nggak dapat kewarganegaraan, nggak diberangkatkan gitu semuanya, tapi dia tetap berusaha gimana caranya dia membela negara Indonesia ini. Yang terakhir adalah film dari Kamil Andini, Nana Before Now and Then. Aku udah impianku sejak lama di direct sama Kamil Andini. Bagus emang dia. Dan aku ngefans banget sama Happy Salma. Bonding kan tuh gitu. Dia jadi wanita penggoda di situ, aku inget banget ya. Ya. Ngomongnya full bahasa Sunda, itu masih membekas sampai sekarang buat aku. Walaupun peranku nggak banyak sebetulnya di situ. Aku ingat banget cuman 9 scene, nggak nyampe 10. Aduh, tapi nongol, nempel itu. Nempel Tapi aku banget. cinta banget dengan proses kreatifnya gitu. So you learn a lot ya. Iya. Dari proses. Laura adalah orang yang mencintai proses. Dan idealismemu semakin hari semakin tinggi kelihatannya ya. Iya kan? Iya nggak sih? Correct me if I'm wrong ya. Makin banyak mau ya. Kalau banyak mau nggak apa-apa dong. Iya Tandanya kan sih. hidup kan gitu Iya, kan. iya. Ya kan? Kalau nggak stagnan dong di ini. Ya nggak sih? Idealismenya Iya. dan segala macam. Banyak orang bilang semakin sering kita main film pasti akan makin mudah gitu perjalanan karir dan menjadi aktornya akan makin mudah. Tapi buat aku semakin banyak film tuh justru semakin sulit. Karena aku harus terus mencari pattern apa lagi yang udah pernah aku buat sebelumnya dan di film baru aku harus bikin pattern baru gitu. Semakin banyak CV filmku, semakin banyak lagi pattern yang harus aku ciptakan gitu. Jadi bukannya semakin gampang malah semakin sulit nyari hal baru apa lagi, perasaan baru apa lagi yang Challenge dong. Iya. Semakin berusaha memperbaiki terus gitu. Dan semakin ke membuat depannya. kamu tambah mencintai pekerjaan yang kamu lakukan ya. Setiap Ya kan? craftsmanship akan semakin berkesan gitu. Ada film di luar yang ingin kamu perankan nggak? Kira-kira gitu loh. Yang belum pernah gitu, Uncle. Iya gitu. Kira-kira yang film-film kayak di luar yang ingin kamu kupin peranin nih gitu loh. Sebenarnya film-film percintaan yang kelihatannya simple, romcom gitu loh, Uncle. Aku kangen banget mainin film-film percintaan. Kayaknya di Indonesia juga udah lama sekali nggak ada film percintaan yang Genre seperti itu lagi ya. iya, gitu yang nah. bikin kita habis nonton tuh hangat, Iya. yang Simple aja gitu. sih, nggak usah terlalu gimana-gimana ya. Ya kayak Before Sunset, 500 Days of Summer gitu, atau film-film Gambar romcom. cantik, gambar indah. Betul. Gitu ya, iya. Upi itu ntar lagi bikin, sudah bikin Semoga. habis ini.
30 hari untuk cari cinta Iya, kan dulu 30 kan. hari mencari Itu kan simple cinta. kan itu Iya, kan. udah lama kan nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu, kan maksudmu kan. Simple aja gitu loh. Pi, cepetan ya Pi. Jangan bikin ini dark lagi. Mbak Upi mah jagonya. jagonya. Angka mau kasih game sekali ya? Ya. Boleh. Nah, ini adalah game simple aja sih. Ini hoax atau fakta? Ya, Oke. Angka sebutin 3 pernyataan, satu pernyataan. Laura jawab jujur, apakah itu hoax atau fakta? Tapi dia masih cepet, Lor. Oke. Ya, terus kenapa gitu misalnya kalau Oke. iya atau enggak. Oke, pertama. Sebelum masuk dunia entertainment, sebelum masuk entertainment industry, dulu kamu orangnya pemalu, hoax atau fakta? Fakta. Fakta, betul ya. Betul, Setuju kita betul. ya. Kedua, sorot mata adalah kekuatan terbesar saya di dunia acting. Hoax atau fakta? Aduh, nggak tahu lagi Angka. Tapi faktanya begini, banyak sekali lawan main yang bilang sulit natap mataku ketika acting. Katanya entah hypnotizing gitu Setuju. atau Setuju kayak banget. black hole gitu. Iya. Kadang-kadang mereka ngerasa keserep gitu. Masuk ke dalamnya, Iya. ya kan, bener kan? Katanya Makanya kita kasih begitu. pertanyaan ini gitu loh, ya kan? Berarti fakta ya? Mungkin. Mungkin ya, oke ya. Tidak pakai babysitter karena lebih ingin mengenal anak lebih dekat. Itu fakta sih. Fakta. Jadi aku memang 5 tahun kan nikah baru punya anak. Itu bukan jaga, memang belum dikasih-kasih waktu itu. Itu sama sempat agak stres ya, kalau nggak salah Iya, dulu ya. sempat kayak, waduh, aku pengen banget punya anak Iya. soalnya Uncle. 5 tahun nggak punya, ternyata tiba-tiba hamil, ya pengen ngurus sendiri jadinya, karena udah mendambakan segitu lama. Terus keterusan sampai sekarang. Tapi lucky you lah, karena Iya. itu momen yang nggak akan pernah datang 2 kali loh. Betul. Bisa ngurus anak Dan sampai cepet banget waktu berlalu, tiba-tiba dia Oh, udah udah 7 besar aja. tahun. Oh, Mirip siapa? Lebih mirip Rian apa kamu? kata orang lebih mirip aku. Iya. Matanya iya. Matanya iya. Iya. Terus karakternya juga katanya. Gurunya sampai bilang kadang-kadang, ini anak terlalu baik deh katanya. Benar-benar dikasih tahu apa nurut. Nah, aku dulu juga sekolah gitu. Dikasih tahu guru apa nurut. Sekarang juga dikasih tahu director nurut. Iya. Diam aja maksudnya Iya, gitu. diam aja. Diamnya, tapi dia bereksplor sendiri. Oke, next ya. Dina dalam Sleep Call adalah karakter terberat yang pernah saya lakonin. Iya, betul. Betul ya? Pas syuting Sleep Call sampai titik itu terberat. Tapi setelah itu ternyata aku dapet yang lebih berat lagi. Itu kan challenge ya. Iya. Terus. Jadi memang setiap film tuh rasanya itu adalah peran terberatku. Wow. Setiap syuting film baru. Nah, explore sesuatu yang baru lagi gitu. Makin kaya dia pengalaman hidupnya. Wah, keren. Keenam ya. Saya bisa duduk terdiam tidak melakukan apapun dalam waktu yang cukup lama. Itu betul. Udah kita bahas tadi. Betul sekali. Bener. Sampai Ernest tuh bingung nih, Iya. nih orang lapar. Oh, karena kan main toko sebelah ya? Iya, cek toko sebelah. Hmm. Itu pertama kali kenal juga sama Ernest, nggak pernah kerja bareng sebelumnya. Jadi dia kayak bingung nih, orang bete, lapar, apa nggak suka sama suasana Unpredictable syuting. dan nggak readable, nggak bisa Iya. dibaca dan diprediksi gitu loh ekspresimu itu. Betul, jadi mereka pada takut. Padahal enggak, sebenarnya emang begitu adanya. Lapar mah selalu lapar, makan aja. Kayak gini nih, ini metabolisme masih bagus-bagus. Berapa ya usia kamu sekarang ya? Aku sekarang 35. Masih muda banget, anakku ini. Kita beda berapa tahun? Dikit lah 5 tahun. 5 tahun. Anyway, apa definisi cinta menurut seorang Laura Basuki? Aduh, susah banget Kan pertanyaannya. aku buka dengan Uncle. cinta definisiku. Iya, kan. iya. Definisi cinta Laura. Cinta ya. Waduh, ntar mikir dulu Akal. Cinta itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu diusahakan ya. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa jatuh cinta, kapan kita bisa berhenti mencintai, atau kita bisa jatuh cinta ke siapa gitu. Itu nggak bisa dikontrol. Jadi it's a blessing sih sebenarnya. Kalau kita masih bisa merasakan cinta pada apapun itu harus disyukuri gitu. Dan dia pelihara terus. Makanya nggak ada beban hidupnya ya, lihat tuh. Iya, karena emang gak usah susahkan. Iya. Biarin flow aja. Iya. Dan open, sincere itu kali ya. Iya. Lebih ke sana ya. Sudah menemukan cinta sejati dalam hidup? Udah dong. Oh, suami dan anak aku.
Laura, thank you so much. Thank you juga, udah datang sini. Uncle. Menyenangkan banget ngobrol sama Laura. Thank you. Udah bela-belain datang kemari loh, Uncle. Waduh, ini kan hebat didatengin Laura Basuki ke sini. Iya kan? Aku kenal Uncle kan udah dari dulu. Gini-gini aja kan? Tambah muda iya malah. Cuma nggak bening aja ya. Uncle yang normal, aku yang nggak normal. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment ya di tayangan ini. Dan terima kasih once again Laura udah hadir di sini. Uncle mau kasih hadiah buat keindahan hatimu. Waduh. Kemudian apa ya, begitu bagus semangatmu untuk menekuni karirmu. Ini ada tanda cinta dari kita. Dan buat yang di rumah. Thank you banget, Uncle. Ya, makasih ya. Thank you banget. All the best for you. Thank you. Ya, sampai jumpa. Bye.